kejadian itu tadi Bapak bilang di pagi hari jam 10 ya? 10. Emang makhluk seperti itu? Itu betul. Jadi Dengar suara nggak sih? Dilempar. Sumpah aku juga Ada lemparan. Jadi emang makhluk apa ya bahasanya jalanan yang suka mengganggu di jalanan itu siang pagi pun sudah ada Pak Ade. Tak diragukan lagi keangkerannya bagi masyarakat sekitar, segudang cerita mistis seperti terkumpul di area yang terletak di kawasan Cikampek, Karawang ini. Kalau menurut Ibu, iya angker. Sangat takut lah gitu Ibu juga kalau kesini, walaupun Ibu tiap hari berjualan ya, tapi kalau diajak malam hari kesini takut. Apalagi kalau bukan hutan penelitian kebun kembang. Hutan yang di dalamnya terdapat perlintasan jalan raya alternatif yang menghubungkan banyak kampung ini sudah ada sejak zaman Belanda, yang mana kemudian diambil alih pada tahun 1937 sebagai tempat penelitian pepohonan di Indonesia. Luasnya 51 hektar, KHDTK kawasan hutan dengan tujuan khusus penelitian gitu. Diambil alih sama Dinas Kehutanan itu mulai di SK-nya 2003, Pak. Nah, setelah 2003 kita punya SK tersendiri terpisah dari Perhutani. Tanah ini mulai milik Litbang dan Konservasi Alam di tahun 2023. 4 desa, Pak. Desa Cikampek Timur, Desa Sarimulya, Desa Kamojing, sama Cinangka. Bagaimana tidak, tak hanya kerap menampilkan beberapa sosok astral saja yang membuat siapapun enggan melintas saat malam hari. Area hutan yang pernah dijadikan salah satu set lokasi syuting berbagai sinetron maupun film bertema kolosal ini selama 6 tahun, terhitung dari tahun 2006 hingga 2012 silam, seolah menyimpan ribuan misteri akan beberapa tragedi kelam maupun fenomena berbau magis. Kalau dulu sebelum ada kegiatan habis maghrib orang nggak berani lewat. Dulu mah rame, dibandingkan sekarang mah segini mah agak inilah gitu. Ibu aktivitas mulai dari jam 8 lah ya, sampai jam 4 asar. Seperti halnya penemuan mayat seorang wanita di salah satu spot di hutan ini, yang mana beberapa tahun kemudian terjadi peristiwa gantung diri seorang lelaki. Ada yang buang mayat, itu kita nggak tahu apa dia dibunuh di tempat atau bunuh di luar, dibuang di sini. Memang betul ada yang buang mayat. Entah dari mana dia dibunuhnya, kemudian dia dibuang di sini gitu. Belum lagi kecelakaan tunggal yang kerap menewaskan beberapa pengendara di salah satu pepohonan yang ada, hingga fenomena mengerikan dari sebagian warga yang pernah tergoda oleh sosok wanita yang kerap meminta antar ke salah satu tempat yang ternyata merupakan hutan belantara. Mau ambil ongkosnya. Oh iya teh, ditunggu ya. Ya karena saya waktu lagi jaga, nah emang ada yang turun di motor itu perempuan. Pas kita cari-cari ke dalam hutan, emang orangnya nggak ada. Tukang ojek sampai 2-3 jam nunggu di waktu itu di pos kita jaga. Seperti tak ada habisnya, sebelum dua tragedi tersebut ada sungai yang hampir mengering di mana berada di dalam hutan, juga pernah menewaskan salah seorang bocah lelaki yang dengan sengaja bermain air di tempat tersebut. Meski secara kronologis jauh di luar nalar. Di Kali Cucunut Kamojing sini, bahkan yang hilang sampai 2-3 hari baru ketemu tenggelamnya. Itu anak sekolah meninggal padahal airnya cuma selutut. Main di air ada 5 orang, yang hilang cuma 1. 5 jam kemudian baru muncul lagi. Tak kalah mengerikan, sejumlah aktivitas mencurigakan berbau sebuah ritual atau kegiatan gaib secara ilegal kerap dilakukan beberapa orang di hutan ini. Saya sering banget menemukan kayak begitu, dan saya pun ngobrol dengan beliaunya itu, ternyata dia lagi mengadakan ritual untuk mengundang katanya. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menuntaskan satu persatu cerita mistis yang beredar? Serta apakah fenomena-fenomena tersebut saling berkaitan satu dan yang lainnya? Oke, ini kayaknya udah masuk ke kawasan hutannya karena udah pohon-pohon nih. Udah gelap banget ya. Iya benar-benar.
Jadi begitu masuk emang kondisinya udah gelap karena kebetulan jam udah menunjukkan hampir jam 12 malam. Di perjalanan menuju ke sini memang sangat minim sekali pencahayaan. Tasya sama Kak Den dan juga Frisly belok ke sebuah pos karena memang kita udah janjian juga sama Pak Ade namanya, yaitu adalah yang jagain tempat di sini. Langkah awal kami bertemu dengan Pak Ade selaku penjaga tempat ini. Malam Pak, Malam. sehat Pak Ade. Alhamdulillah. Kenalin ini temennya Tasya, ada Iya. Frisly dan juga Den. Iya. Izin Pak, Iya. kemarin kan kita udah sempat janjian juga Iya, ya. iya. Tasya emang janji mau ngajakin teman-teman Siap. untuk lihat-lihat di hutan penelitian ya, Iya, kebun kebun kembang. daerah Cikampek. Katanya di sini ada kejadian-kejadian Ada. mistis ya Pak. Iya. Boleh diceritain mungkin mulai dari apa aja tuh Di kejadian? sini ada orang tukang ojek bawa penumpang. Oke. Turun penumpangnya perempuan. Tahu-tahu di tengah hutan hilang. Oh, Pas turun tuh. berarti itu bukan penumpang biasa ya kayaknya. Soalnya bisa hilang di tengah hutan yang notabene-nya ya orang ngapain ke hutan dan hilang gitu. Dan itu kejadiannya satu kali atau beberapa kali? Sering. Tak perlu berlama-lama dengan jarak yang cukup dekat, kami pun diantar ke tempat pertama yang disinyalir kuat akan sosok astral yang mampu menyerupai seorang manusia. Nah, ini lokasinya. Waktu dulu ini ada pos. Jadi dulu tukang ojek narik penumpang. Saya kebetulan lagi jaga di sini. Oh Bapak di sini Kak bagian Jaga, keamanan. Ya, kebetulan Oke. ada syuting di dalam. Oh, karena memang tempat ini katanya sempat Sering dipakai dipakai pas syuting. syuting kolosal gitu Iya. ya Pak ya. Oke, terus tiba-tiba Bapak ngelihat tapi penumpang. Lihat, turun di sini. Izin Pak mau nonton syuting. Ya. Heeh. Karena udah jam 10 malam, takut ada apa-apa kita ikutin. Pas di tengah nggak ada orang yang hilang. Oh, ciri-ciri perempuannya tapi seperti manusia, normal. Iya kayak manusia normal. Kalau pandangan saya sebelumnya gini, Pak Ade. Jadi emang kalau yang saya lihat di sini emang banyak banget apa ya sejumlah makhluk goib yang ada di di hutan ini. Dan emang ada satu makhluk yang bisa menduplikasi manusia, Pak. Dia emang lebih ke dominan, wujudnya itu wanita. Wanita yang apa ya bahasanya wanita muda yang seakan-akan menumpang ojek untuk melihat syuting yang ada di sini. Ini bisa kelihatan lihat ya, maksudnya kayak untuk tempat seluas ini, Iya. notabene ada satu orang manusia dan itu kelihatan kayak, ya itu udah hutan belantara kan? Iya betul. Jadi memang yang aku lihat untuk tempat ini sendiri kata Syah, ini hutan ini luar biasa. Kenapa aku bilang luar Iya. biasa? Karena antara sebelah sana dengan sebelah sini itu memiliki seperti kerajaan gaib. Yang bisa aku bilang itu, yang mungkin itu make sense dengan keadaan rumah yang tadi Bapak bilang ya. Dan benar notabene adalah banyaknya sosok perempuan yang sekedar usil. Jadi kayak mereka tuh memang maunya dinotis sama kita manusia bahwa keberadaan mereka itu memang benar adanya. Betul banget. Gitu. Jadi emang usilnya itu dari dulu sampai sekarang memang ada gitu kejadiannya. Sebenarnya sosoknya itu ada di sini. Perlahan tapi pasti, Den Ananda mencoba mendekati sosok astral yang kerap menyerupai manusia. Di sebelah mana Den? Nah ini sosoknya itu ada di atas ini. Kenapa dia ada di pohon ini? Jadi makhluk ini Pak Ade, makhluk ini sebelum mengganggu manusia lebih untuk bisa memantau. Jadi dia nggak suka lalu lalang ke hutan sebelah, Iya, tapi hanya memantau di atas pohon sini. di atas. Seandainya ada ojek online atau yang bisa kita bilang yang melewati jalan ini di saat dia kosong ataupun di saat dia mungkin psikisnya lagi down, itu dia mengetahui makhluk ini. Makhluk ini wujudnya itu wujud wanita. Wanita dengan pakaian bukan kebaya ya. Cuma dia menggunakan kain. Karena pakai kerudung. Ya. Selendang gitu kayak selendang. Selendang Kayak betul. selendang, kayak selendang. Betul banget.
dan ada kayak kain yang kayak di Iya, di jadi apa ini sih yang namanya? diketin gitu. Diketin gitu. Nah sosoknya ini ada di atas ini gitu. Dia sempat bilang saya senang mengganggu laki-laki yang ada di sini. Nah, dia memantau di Pas sini. pohon gede situ Betul. ngilangin dia. Nanti dia masuknya ke sana. Iya, betul. Ya, nanti dia akan hilang di sana. Kayak gitu. Oke, tapi ya kalau untuk sosok-sosok perempuan di sini memang benar mereka itu jahil. Ya, Cuma nggak tahu kenapa, Pak. Aku tuh ngerasa ada sosok lainnya. Perempuan juga. ya. Yang sepertinya ada maksud lain dan itu bukan cuma sekadar jahil. Tapi tempatnya, titiknya bukan di sini. Ya. Terus di mana, Fris? Kamu ngerasanya titiknya sumbernya dari sebelah mana? Pak, kalau aku boleh tahu, ada kejadian lain gak sih di tempat ini selain dari fenomena perempuan yang suka ikut dengan ojek? Ada kecelakaan di sana, sering kejadian kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Mungkin sekalian kita jalan juga ya? Boleh. Di sini. Soalnya kayaknya udah mulai agak ngeganggu. Ya, Fris. Aku ngerasa untuk jalur ini sendiri, selain minimnya pencahayaan, itu adalah salah satu faktor utamanya juga. Masih bersama Bapak Ade, penelusuran kami pun berlanjut ke tempat yang tak kalah menyeramkan. Bahkan kerap memakan beberapa korban yang kebanyakan dari kalangan pengendara roda 2. Jadi kejadiannya tunggal. Katanya itu mau nyalip motor ya. Nggak tahu lah dia bersentuhan apa dia jatuh. Oke. Kira-kira jam 10-an. 10 10 malam Pagi. 10 pagi? 10 pagi. Di sini itu bukan kejadian sekali aja, Bang. Kita boleh ya? agak munduran kali ya, Pak? Ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita ada di pinggiran sana, kayaknya kita mengundang makhluk dari sebelah sana ya, Kananda. Siap. Untuk makin kayak mendekat. Jadi mendingan kita coba untuk komunikasi di arah sini. Oke, mengenai kecelakaan itu, tempat ini emang menurutku nggak masuk di akal ya. Secara keseluruhan ini memang adalah hutan yang tadinya menyatu, lalu terpisah dan menjadi jalanan di Ada tengah-tengah. jalan di tengah-tengah, betul. Dan benar, apabila ada terjadi kecelakaan, itu pasti kondisi korbannya itu seperti terpental dari kendaraannya. Ya, lepas. Ini kan juga ada besi ya. Iya. Beton. Iya. Fris, boleh flashback mungkin seperti apa kejadiannya saat itu, Fris? Karena emang sebenarnya ya Kak, kalau ditarik lagi tentang kejadian yang pernah terjadi di sini, aku harus benar-benar megang sesuatu tuh yang asalnya langsung. Sebentar. Hampir 2 meter lah terpental lepas dari motornya itu. Dan itu kejadiannya siang-siang ya? Siang, baru 3 bulan yang lalu ini. Oke. Kejadian baru, Fris, berarti? 3 bulan yang lalu. Aku dapat gambaran yang kecelakaan itu dia menggunakan motor bebek, Iya, betul. bapak-bapak. Ya. Dan kalau dilihat dari kejadiannya, bapak itu cuma agak kaget karena dari jauh dia lihat jalurnya itu lurus. Tapi pas mendekat kayak ada belokan lagi. Ya, Jadi karena- dia bingung mau ke arah sana, cuma gak tahu kenapa yang aku lihat dia melihat sosok yang seperti sosok itu tuh kayak mau nyebrang tiba-tiba, muncul tiba-tiba kayak sosok itu lagi muncul sekarang di belakang Kak Tasya. Boleh digambarin gak sih sosoknya seperti apa, Fris? Kalau yang aku lihat kayaknya kalau dari dalam sana, Frisly mencoba mendekati ke arah sosok astral. Kenapa, Fris? Kamu ngerasain apa? sosoknya tuh mengendap. Kayaknya sosok ini tadi udah dinotis sama Kananda karena saat ini sosok kakek-kakek tua tidak mau menatap Kananda. Dan dari tadi kakak melihat ke arah Belakang. rumah besarnya. Iya. Jadi di belakang itu ada suatu tempat tinggal, Tasya, Pak Ade. Betul kata Visi, ada suatu tempat tinggal, Pak, pemukiman. Kalau kita bilang pemukiman goib lah ya. Goib ya. Pemukiman goib. Nah, di situ ada sosok kakek tua. Betul kata Visi, dia mengumpat di sebelah situ. Pindah-pindah terus. Pindah-pindah. Nah, dan ini juga kejadiannya nggak hanya sekali aja ya Pak? Enggak.
Ya, jadi 2 tahun sekali ada korban. betul. Jadi emang kebanyakan apa ya yang membuat kecelakaan itu adalah sosok kakek ini. Jadi kakek ini seakan-akan sedang jalan, Pak. Iya. Sedang jalan seperti ini, tiba-tiba itu kaget ya. Tapi yang saya alami itu kadang-kadang jalan itu kayak 4 Cabang. jalur. Ya, Kayak yang tadi aku Betul. bilang berarti ya. Saya bilang tadi. Saya ngalamin sendiri. Betul. Gitu. Tapi ini loh yang buat aku bingung ya, mungkin Fris sama Kak Den, kejadian itu tadi Bapak bilang di pagi hari jam Iya, 10 ya. 10. Emang makhluk seperti itu itu betul. Jadi dengar suara nggak sih? Dilempar, Sumpah aku juga ada lemparan. jadi emang makhluk apa ya bahasanya jalanan yang suka mengganggu di jalanan itu siang pagi pun sudah ada, Pak Ade. Yang suka mengganggu hal kayak gitu. Seakan-akan itu ada sosok yang lewat, manusia yang lewat tanpa sengaja. Jadi emang itu banyak kejadian hal kayak gitu. Jadi pada saat dia sudah dekat dia tiba-tiba jalan begini. Padahal itu bukan manusia. Padahal itu bukan manusia. Tapi kenapa Bang korbannya selalu perempuan terganti laki? Ya, Ganti-gantian. makanya dari ganti-gantian. ya, kayak gitu. Makanya saya bilang Pak Ade. Jadi makhluknya itu nggak hanya kayak kakek aja, ada satu makhluk lagi yang suka mengganggu juga. Suka mengganggu yang mengakibatkan kecelakaan di depan hutan ini. Kayak Karena gitu. memang tadi Frisnya juga sempat bilang mungkin mereka merasa terusik dengan adanya atau pembangunan jalan raya yang tepat membagi kedua hutan ini sendiri. Aku tuh yakin Pak bahwa sosok di sini mereka menginginkan diakui keberadaannya. Betul, Jadi dalam artian betul. menurutku setelah masuk tadi kita ngelewatin gapura, ingat kan? Dan iya, kita iya. agak lihat-lihat kanan kiri. Dari situ tuh udah boleh mungkin teman-teman yang lewat sini tuh mulai memberikan klakson. Betul. Aku percaya bahwa kita bukan mempercayai mereka, tapi dengan kita percaya bahwa hidup kita berdampingan, Ya. apalagi di daerah ini ternyata memiliki 2 kerajaan yang berbeda, menurutku itu sudah cukup bagi mereka untuk, oh iya kamu percaya bahwa adanya kita di sini. Ya. Jadi itu seperti kita menghargai mereka aja. Ya, ini kan bisa dilewati tahun 2000 ke sini aja. Bro. Ya, Sebelum tahun 2000 udah habis Isya udah jarang ada yang. ya takut soalnya. Takutan Karena ya. emang kebanyakan yang mindset mungkin ya Pak Ade, mungkin mindsetnya Kamu denger bunyi nggak sih? Pak Ade, mungkin mindsetnya Pak Ade, mungkin mindsetnya Pak Ade, mungkin mindsetnya Kamu denger bunyi nggak sih? Gangguan demi gangguan mulai kami rasakan dari sosok astral yang mencoba mendekat. Gini Pak Ade, namanya hutan ataupun Ngerayap. kalau di Jawa, Apa tuh Fris? ya Itu kayaknya sosok yang dari tadi kakak Nah. juga bilang selain sosok betul, kakek-kakek. betul, Dia merangkak di bawah gitu, maaf ya, tapi Betul. nggak nyaman kali ini. ya. Gangguan pun semakin terasa. Seolah meyakinkan kami bahwa beberapa sosok astral di sini memang menjadi salah satu faktor dari kecelakaan yang kerap terjadi. Bahkan saya kemarin waktu mungkin 2 bulan yang lalu ya kecelakaan di situ sampai meninggal di tempat lah. Kami pun segera bergegas menuju ke spot yang nampaknya tak kalah menyeramkan. Dikarenakan adanya peristiwa pembuangan mayat. Ini di sini pembuangan mayat, Oh, oke. mayat perempuan kira-kira umur 20 sampai 30 tahun. Kejadiannya kita nggak tahu kejadian apa-apa, tahu-tahu Ada pagi- jenazah pagi di jam sini. 4:30 ada laporan ada mayat di sini. Dan memakai pakaian, maaf ya, pendek, Pendek, gitu ya. ini sobek-sobek, cuman nggak ada pembunuhan, nggak apa, cuman dicekek. Oke. Maaf, jenazahnya perempuan atau? Perempuan, Oh, aku malah takutnya apa coba? Maaf ya, kayak kasus pelecehan gitu nggak sih? kayaknya sih. Takutnya gitu ya. Setelah diselidiki kepolisian ya emang pelecehan seksual. Oh, oke. Karena memang jujur kalau dari kacamata orang awam ketika masuk ke wilayah sini kan memang jauh ya, cukup jauh dari jalan raya. Kalaupun maaf ya ketika berteriak pun belum tentu ada orang yang mendengar betul. atau nolongin Betul, gitu ya. betul banget. Sini Kalau pembuangan mayat, di sana yang gantung diri cowok. Perlahan tapi pasti, satu persatu misteri di tempat ini mulai kami kuak. Kini kami dihadapkan dengan misteri pembuangan mayat dan juga peristiwa gantung diri yang mengenaskan. Lantas,
Apakah penelusuran ini mampu menguak keterikatan beragam peristiwa mengerikan dengan sosok astral yang menghuni area ini? Ini aman kita kesini. Oh, hati-hati terus. Kan Anda boleh diceritain apa yang ada di depan kita.